Mau diet tapi kok rasanya lapar terus ya? Nggak sanggup nahan rasa lapar. Gimana caranya supaya bisa nahan rasa lapar? Teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan, maupun juga penghasilan. Nah, teman-teman, hari ini kita berbicara soal rasa lapar ya. Siapa di sini teman-teman yang masih mempunyai masalah dengan rasa lapar ini gitu ya, lagi dalam program fat loss, lagi sedang pengen nurunin berat badan, tapi kok lapar terus rasanya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang tips untuk menangani rasa lapar yang berlebihan ini ya. Oke, kita berbicara dulu soal rasa lapar. Jadi teman-teman, rasa lapar dan rasa kenyang itu bukan sesuatu yang terjadi seketika, tapi itu adalah melalui sebuah proses, sedemikian proses gitu yang berlangsung di dalam tubuh kita ya, dan itu merupakan tanggung jawab atau pekerjaannya apa yang namanya hormon di dalam tubuh kita ya. Ada 4 hormon yang berperan terutama, yaitu hormon grelin, leptin, insulin, dan juga peptid. Nah, di sini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang 2 hormon yang utama dulu ya, yaitu grelin dan leptin. Nah, grelin ini adalah teman-teman hormon yang dibilang adalah hormon lapar. Jadi dia berperan dalam mengatur rasa lapar. Jadi ketika lambung kita mulai kosong, grelin ini akan diproduksi dan kemudian dia akan melalui aliran darah jalan ke hipotalamus yang ada di otak dan kemudian memberikan signal kalau lambung kita ini sudah kosong dan ayo makan gitu ya. Jadi akan timbul rasa lapar. Seperti itu teman-teman. Jadi begitu lambung kita kosong, hormon grelin akan meningkat, kita akan rasa lapar, dan begitu lambung kita keisi, itu hormon grelinnya akan menurun. Seperti itu ya, dan kita mulai merasa kenyang. Seharusnya seperti itu teman-teman. Nah, pada umumnya itulah yang terjadi, tapi pada beberapa kondisi itu bisa menyebabkan gangguan pada hormon grelin ini teman-teman. Nah, itu kondisi apa aja? Jadi pertama teman-teman, kalau yang suka banyak begadang gitu ya, itu bisa mengakibatkan gangguan pada hormon grelin. Makanya kalau misalnya kita suka begadang kan kita sering lapar ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita makan makanan dan minuman yang manis, nah ini juga akan mengganggu si respon grelin tersebut ya. Kemudian terjadi pada orang-orang dengan gangguan makan, kemudian orang dengan obesitas atau orang dengan diet yoyo, di mana pada saat itu benar-benar nggak makan, turun berat badan, tapi kemudian naik lagi melebihi timbangan sebelumnya. Nah, proses yang seperti itu bisa mengganggu kerjanya si hormon grelin teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah hormon leptin. Nah, hormon leptin ini dia diproduksi oleh sel-sel lemak kita, teman-teman. Jadi ini hormon kenyang ya, yang bertanggung jawab untuk rasa kenyang. Jadi kalau misalkan kita sudah makan, sudah kenyang gitu ya, sel-sel lemak kita ini akan menghasilkan hormon leptin ini dan kemudian akan jalan ke hipotalamus lagi untuk memberikan signal bahwa sudah penuh nih, udah kenyang gitu, stop makannya ya. Jadi itu cara kerjanya si leptin. Nah, sayangnya pada beberapa kondisi ini terjadi apa yang namanya dengan resistensi leptin, teman-teman ya. Biasanya tuh pada kondisi dimana mungkin satu, ada peradangan di bagian hipotalamusnya, kemudian orang-orang yang memiliki asam lemak bebas yang tinggi gitu ya. Nah, biasanya terjadi pada orang-orang dengan obesitas, makanya tuh dia sudah banyak lemaknya tapi kok rasanya lapar terus gitu ya, karena sinyal yang dikeluarkan oleh si leptin ini nggak nyampe ke otak gitu teman-teman ya. Jadi tetaplah dia merasa lapar, nggak ada perasaan kenyangnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mencegah si resistensi leptin ini? Yang pertama teman-teman, hindari makanan-makanan olahan. Jadi mungkin ada makanan-makanan yang terlalu banyak pengawet, makanan-makanan olahan gitu ya, yang udah disimpan lama, sebaiknya dihindari teman-teman ya, karena itu bisa memicu peradangan juga. Kemudian makanlah makanan yang memiliki serat yang tinggi itu ya, jadi itu akan membuat kita kenyang lebih lama. Kemudian olahraga dan aktivitas fisik gitu ya teman-teman, yang harus kita tingkatkan, ini juga akan membantu. Kemudian tidur yang cukup ya, 7-8 jam teman-teman, ini juga akan membantu kerja hormon seperti tadi si grelin ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau untuk teman-teman yang mempunyai kadar trigliserid yang tinggi, itu sebaiknya ayo bantu diturunkan, karena dengan katanya dengan trigliserid yang tinggi ini akan mencegah
mencegah jalannya leptin ke otak gitu teman-teman ya. Jadi dengan cara terbaik adalah dengan mengurangi karbohidrat, jangan terlalu banyak makan karbo ya. Yang kemudian dengan meningkatkan jumlah protein ya teman-teman, ini akan membantu juga untuk menurunkan berat badan kan ya. Nah, itu dia untuk hormon ghrelin dan leptin. Jadi, dari apa yang saya sampaikan, kayaknya udah lebih ke gambar ya, gimana caranya supaya kita bisa mengkontrol rasa lapar. Oke? So, ini dia 7 tipsnya. Ya, teman-teman. Pertama, batasi kalori. Jadi, pada saat kita diet itu bukan berarti tidak makan ya, teman-teman ya. Kadang-kadang orang udah bilang, saya kok udah cuman makan sehari sekali aja gitu ya, tapi kok nggak turun-turun ya. Diet yang sehat itu bukan berarti tidak makan, tapi berarti kita tetap makan tapi dengan memilih makanan yang sehat. Ya, seperti tadi, jadi jangan makan makanan yang olahan ya gitu teman-teman ya. Kemudian tidak makan berlebihan ya. Disesuaikan dengan aktivitas fisik kita gitu teman-teman ya, tidak makan berlebihan dan kurangi makanan karbo. Jadi jangan semua makanannya itu digoreng, jangan semuanya itu karbo. Karbo itu teman-teman mie, segala macam mie, segala macam nasi gitu ya, kemudian kue tiaw, siomay, bakso juga kadang-kadang kebanyakan itu karbonya, segala macam kue, tepung-tepungan, gorengan itu adalah karbo, dan segala macam snack-snack itu adalah karbo teman-teman. Jadi itu yang harus dikurangi, oke? Kemudian yang kedua adalah perbanyak protein ya. Jadi masih berhubungan dengan yang nomor 1 tadi untuk pola makan. Jadi memang penting banget dari apa yang kita makan teman-teman ya. Jadi pertama jangan makan berlebihan, kurangin karbonya, dan perbanyak protein ya teman-teman. Yang kedua ya, protein itu adalah lauk, bisa ikan, telur, tempe, tahu, ayam, daging gitu teman-teman ya. Jadi dan diusahakan itu adalah yang segar, dan diusahakan tidak semuanya digoreng. Teman-teman mau makan gorengan boleh sekali-sekali, tapi jangan semua menunya itu digoreng gitu ya. Masih banyak cara olahan makanan lain yang lebih sehat dan mudah ya. Minyak goreng kan sekarang kadang-kadang mahal gitu ya, jadi nggak usah digoreng ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah perbanyak serat ya. Serat ini juga akan membuat kita lebih kenyang gitu ya teman-teman. Bisa dapatkan serat itu banyak dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya, biji-bijian juga. Nah itu teman-teman bisa dapatkan untuk meningkatkan serat. Kemudian yang keempat, pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah teman-teman. Jadi indeks glikemik itu adalah kadar, jadi misalnya makanan dengan indeks glikemik rendah itu adalah dia bisa memicu gula darah itu lebih lama gitu teman-teman ya, jadi lebih rendah. Jadi sebaiknya kita memilih makanan dengan indeks glikemik yang lebih rendah, jangan yang terlalu tinggi. Kalau tinggi itu dia akan memicu gula darah termakin cepat keluar, dan itu akan membuat kita lebih cepat lapar ya. Intinya kalau daripada pusing-pusing apa aja indeks glikemik rendah, pokoknya jangan makan makanan dan minuman yang terlalu manis ya. Buah-buahan pun demikian, teman-teman bisa pilih buah-buahan yang tidak terlalu manis teman-teman ya. Alpukat, kemudian apel, pir, kiwi gitu ya, buah naga yang tidak terlalu manis gitu ya, dan tidak dimakan juga dalam jumlah berlebihan. Oke, kemudian yang kelima, makan perlahan teman-teman ya. Jadi makan dengan benar-benar disadari kita itu sedang makan, dan jangan terlalu terburu-buru makannya, karena teman-teman tanya kita itu otak kita itu butuh waktu sekitar 10 menit untuk memberi signal bahwa kita itu udah kenyang. Jadi ya jangan terlalu cepat-cepat makan, jadinya tuh sebenarnya kita itu udah kenyang tapi belum dapat signal nih dari otak kalau gitu udah kenyang gitu teman-teman ya. Jadi pelan-pelan aja makannya, dan sebaiknya itu tidak sambil melakukan kegiatan lain, misalnya sambil nonton. Nah biasanya nggak berasa tuh udah makannya udah banyak gitu ya, tapi benar-benar disadari bahwa kita itu sedang makan ya. Kemudian yang keenam, teman-teman perbanyak minum air putih ya. Air putih itu bukan hanya mungkin tidak bisa disamaratakan semua orang 8 gelas per hari, tapi kalau teman-teman mau hitung, bisa hitung 30 ml per kilogram berat badan ya. Itu sebaiknya yang kita minum dalam sehari ya, 30 ml per kilogram berat badan. Nah, kalau teman-teman mau lebih cepat kenyang juga pada saat makan, sebelum makan minum dulu 1 gelas air putih ya. Dan teman-teman pada saat teman-teman merasa lapar, jangan langsung diisi dengan makanan, coba isi dulu dengan air putih. Karena kadang-kadang sinyal kita merasa haus dengan rasa lapar itu kurang lebih sama. Jadi kadang-kadang kita ada rasa lapar, tapi sebenarnya kita butuhkan itu bukan makanan, tapi minuman, karena kita mungkin kurang cairan. Jadi minum dulu air putih gitu ya, 1 atau 2 gelas. Nah kalau misalnya memang masih lapar baru gitu.
makan ya, tapi pertama minum dulu, oke? Kemudian yang ketujuh tuh cukup tidur ya. Jadi ini yang penting banget dari tadi juga ya teman-teman, kualitas tidur kita, waktu kita untuk tidur ya, diusahakan 7 sampai 8 jam teman-teman bisa tidur dengan nyenyak. Nah itu akan sangat membantu juga untuk kerja dari hormon grelin dan leptin kita gitu ya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-sharekan kepada teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti kontak saya di link WA atau kontak yang saya berikan di keterangan video ini. Oke, see you, bye-bye. Stay safe, stay healthy semuanya. Dah.